yang fokusnya membuat produk gitu ya. Nah, beberapa produk diantaranya itu uh, security testing. Jadi kalau rekan-rekan Bapak Ibu yang mau mencoba melakukan testing di aplikasinya, ya tinggal masukkan akunnya di Helium, masukkan targetnya, klik scan. Kurang lebih seperti itu. Sesimpel itu. Jadi uh, dibuat semudah mungkin untuk melakukan security testing. Bahkan orang non teknis pun bisa melakukannya gitu ya. Yang kedua itu ada Cyber Academy itu untuk edukasi cyber security baik online maupun offline, dan di dalamnya juga ada lab ya. Jadi rekan-rekan yang suka melakukan hacking daripada ilegal ya masuk ke lab Cyber Academy, nanti di situ ada puluhan mesin yang siap untuk diretas. Jadi silakan diretas dan dapatkan poin, kemudian dapatkan hadiah gitu ya. Oke, nah sehingga ini saya buka di Cyber Army itu salah satu basisnya adalah NIST Cyber Security Framework. Jadi berangkatnya dari sana dan masing-masing itu ada produknya ya. Jadi ada identifikasi, itu ada Helium, ada Cyber Army, misalnya suka pentest gitu ya, atau bug hunting, itu di bagian identifikasi. Lalu ada Protect. Protect itu banyak, entitasnya banyak sekali, tapi salah satunya adalah dari edukasi, entah itu security awareness, entah itu training skills, dan lain-lain. Sehingga ada Cyber Academy, ada Cyber Phishing, ada Run Simulator. Tiga platform ini adalah berkelindan ya, jadi saling melengkapi. Di antaranya di Cyber Army itu kita melakukan research untuk membuat malware. Jadi kita bikin malware, bikin ransomware, dan kita bikin platformnya. Kita simulasikan ransomware real life dan bagaimana cyber kriminal bekerja. Nanti tahu gitu ya. Lalu ada detection, itu dark radar, melihat potensi atau melihat data breach yang terbaru di dark web monitoring, dan ada respon dan recovery, itu ada T-cert gitu ya. Nah, yang pertama itu ada governance, jadi terkait dengan tata kelola, manajemen, kebijakan, prosedur, itu ada di data protection. Nah, kurang lebih seperti itu di Cyber Army. Nanti bisa cek aja di cyberarmy.id. Nah, di sesi ini saya ingin menyampaikan fundamental sebenarnya terkait dengan cyber security. Kalau bicara cyber security, semuanya sekarang terlibat gitu ya, terkait gitu. Entah itu data science, entah itu teknik informatika, entah itu non teknis gitu ya, administration dan lain-lain. Karena semuanya sudah masuk ke aplikasi, dan aplikasinya itu sudah mengirimkan datanya ke cloud ya, ke atas, ke awan gitu ya. Mau nggak mau ruang siber ini harus diamankan gitu. Jadi lebih ke fundamentalnya. Oke, saya mau mulai dengan gambar ini. Jadi kalau kita bicara information security, itu entitasnya banyak. Kalau rekan-rekan yang mungkin ya ada mahasiswa yang oke, ini information security ini tentang hacking nih gitu. Bisa tentang hacking bisa gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih kompleks, itu entitasnya banyak. Mulai dari defender ya. Ini saya ibaratkan sebagai football. Jadi ada defender, di situ ada orang teknis, itu ada sysadmin, ada network admin, ada developer di situ misalnya. Mereka melakukan patching, melakukan monitoring dengan berbagai macam tools. Mereka menginstall antivirus, menginstall firewall, dan mengkonfigurasinya dengan benar, dan lain-lain. Jadi fokusnya adalah ke defender. Yang kedua adalah striker. Striker itu, kalau defender itu bertahan ya. Jadi kalau striker itu mereka menyerang. Nah, menyerang ini istilah sekarang itu ada pentester, atau yang lebih mungkin lebih sering didengar adalah bug hunter ya. Jadi mereka melakukan audit keamanan secara teknis dengan melihat, mencari sebanyak mungkin temuan yang ada di sistem informasi. Ini nanti akan di follow up ke teman-teman defender gitu ya. Oh, ini ada data breach nih, masuknya lewat login misalnya gitu ya.
dan lain-lain. Nah, Striker ini baik dari sisi internal, itu pentester internal, ataupun dari eksternal, itu nanti bisa dibantu dengan information security consultant. Yang berikutnya itu ada midfielder, ini penyeimbang di organisasi. Jadi di sana ada information security officer, tugasnya adalah mereka yang update mengenai cyber security news di dunia. Kemudian mereka menyebarkan, mempublikasikan berita tersebut ke semua entitas dalam organisasi, entah itu lewat email, entah itu lewat grup, dan lain-lain. Contohnya adalah, oh oke, ini ada perangkat Cisco nih, ternyata ada bug baru gitu ya, ada zero day, atau ada bolongnya yang terbaru nih gitu, sehingga harus segera kita tindak lanjuti. Nah itu harus disebarkan. Atau misalnya ada salah satu pegawai di Tera terkena phishing gitu ya, Bu Yuli misalnya terkena phishing, klik link, itu nanti information security officer akan ngasih tahu, akan nge-broadcast tuh ke semua pegawai. Oh ini ada Bu Yuli kena phishing pada jam sekian, sudah dilakukan ABCD, dampaknya DEF gitu ya, sehingga nanti segera menjadi listen learn dari kegiatan phishing tadi gitu ya. Nah, ada internal audit, ada compliance, dan ada risk management. Kalau cyber security itu bukan menolkan risiko, tapi mengelola risiko sehingga sebisa mungkin risikonya menjadi kecil, ya low, ya risikonya, bukan menghilangkan risiko. Nah, lalu ada formation. Ada formation itu framework ya kalau di cyber security ya. Jadi kita di organisasi itu mengadopsi frameworknya apa? Apakah framework ISO 27, apakah NIST, apakah PCI DSS, atau yang lain-lain. Atau saya mau kombinasi deh frameworknya, bisa, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan ngarang gitu. Ada baseline-nya, berangkatnya dari sana. Ada coach, itu salah satunya adalah top management. Jadi kalau di cyber security harus disupport oleh top management. Kalau nggak disupport itu bakalan bubar ya. Contohnya kalau ada programmer yang bikin aplikasi, kemudian untuk loginnya requirement-nya adalah minimal 10 password yang kompleks, sebulan sekali harus ganti password dengan password yang berbeda dari sebelumnya. Pas nyampe ke manajemennya marah-marah, ini kok passwordnya susah banget sih gitu ya. Ganti semua gitu ya, minimal passwordnya satu karakter gitu ya udah, bablas gitu ya, kontrol security-nya. Nah, lalu ada medical team, oh sorry, ada supporter itu stakeholder, dan ada medical team. Medical team ini yang mungkin dipahami oleh tidak sedikit orang adalah mereka bekerjanya setelah insiden, ya. Mereka bekerja setelah insiden, jadi melakukan pengecekan insidennya, terjadinya kapan, siapa yang melakukannya, dampaknya apa, barang buktinya apa gitu ya. Padahal medical team itu bekerjanya sebelum dan setelah. Kalau sebelum, mereka akan membuat kebijakan, membuat prosedur penanganan insiden, dan melakukan simulasi terhadap insiden. Nah, itu yang dilakukan ketika insiden belum terjadi. Sehingga ketika terjadi, itu bisa diminimalkan risikonya. Seperti itu ya. Jadi, information security itu luas cakupannya, dan kalau rekan-rekan mahasiswa yang ingin berkarir di information security itu banyak pilihannya, baik dari aspek non teknis, governance ya, di midfielder ini governance semua. Jadi saya nggak bisa programming misalnya, ya maksudnya di midfielder gitu ya. Atau dari aspek teknis, defender, striker, medical team, dan lain-lain. Nah, seperti itu ya gambaran secara luas. Nah, berikutnya di cyber security itu ada cyber agent istilahnya. Jadi ada friendly dan ada hostile atau threat agent. Kalau friendly ya teman-teman di kampus, teman-teman di komunitas, mereka membuat riset cyber security, kemudian mempublikasikannya, membuat seminar dan lain-lain. Kemudian national security itu contohnya di Indonesia itu ada BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara, dan lain-lain. Jadi intinya mereka yang support terhadap keamanan siber. Yang kedua itu ada threat agent atau hostile. Nah ini kebalikan, mereka yang memanipulasi dan melakukan perusakan terhadap keamanan siber. Ini dibagi dua.
ada low capability dan ada high capability. Intinya kalau low capability dulu sederhananya gini deh. Uh, Orang yang baru menonton film hacker setelah itu berambisi untuk ngehack Google, ngehack YouTube, kemudian cari tutorialnya di Google, foto hack Google, foto hack YouTube, lihat tutorialnya, nonton tutorialnya. Dalam tutorial itu menyarankan bahwa mendownload sesuatu dan ketika di-download, double klik nggak taunya kena malware. Nah, itu yang low capability. Jadi mereka yang tidak memiliki skill terkait dengan hacking, mereka tidak mengetahui cara kerja tools, tapi maunya instan, gitu ya. Yang kedua adalah hack capability, kebalikannya. Jadi mereka yang bisa melakukan hacking, mereka mengerti cara kerja sistem sehingga tahu bolongnya di mana dan mereka bisa membuat tools, lalu mereka bisa merekrut banyak orang. Nah, ujungnya itu adalah cyber criminal. Itu motivasinya profit oriented yang sekarang banyak terjadi di Indonesia. Itu cyber criminal. Contohnya adalah ransomware. Ransomware itu dibuat oleh orang-orang pintar yang uh, yang banyak, kemudian uangnya mau cepat gitu ya. Jadi mereka bikin sesuatu yang bisa menghasilkan uang yang cepat. Itu cyber kriminal. Nah, menariknya di cyber kriminal ini mereka merekrut orang-orang di luar mereka. Bahkan mereka merekrutnya di friendly. Jadi orang-orang yang friendly ini, kawasan friendly itu bisa masuk ke gengnya cyber kriminal. Salah satu ransomware gitu ya. Jadi penyebaran malware, ransomware itu melalui afiliator gitu ya. Itu cyber threat agent atau cyber agent. Nah, uh, ini hanya definisi, jadi ada information security dan ada cyber security. Bedanya apa? Information security itu yang besar, yang holistik semuanya, tidak dibatasi dengan jenis informasi. Jadi semua aspek informasi itu masuk situ. Kalau bicara information security berarti informasinya yang diamankan. Informasi apa? Ya entah itu kertas, entah itu sticky note, entah itu layar proyektor yang ditembakkan ke dinding atau ke layarnya gitu ya. Itu yang harus diamankan. Kalau cyber security itu lebih ke informasi, ke data yang uh, lewat jaringan, lewat internet, lewat network, lewat sistem operasi. Itu ya. Nah, di awal saya sudah sampaikan uh, semuanya kan basisnya aplikasi. Aplikasi mengirimkan ke internet. Berarti kan semuanya di cloud ya. Sehingga cyber security sekarang jadi tren nih, terkenal semua. Jam tangan yang rekan-rekan pakai, TV yang rekan-rekan pakai, CCTV yang dipakai, yang bisa di remote, dilihat lewat HP gitu ya. Itu semuanya udah basis aplikasi dan ditarik semua datanya ke cloud. Jadi semua data itu sudah di internet gitu. Mau nggak mau cybernya harus harus dilindungi gitu ya. Makanya kata cyber security itu lebih tren sekarang daripada information security. Oke, contoh information security, definisinya ya tadi ya proteksi informasi terkait dengan banyak pelanggaran akses dan informasi yang terdisclosure dan lain-lain. Contohnya yang tadi ya, kertas. Contoh yang lain adalah gimana cara proteksi dokumen yang sangat rahasia, dokumen negara sangat rahasia, tapi kok bisa dibungkus gorengan kira-kira? Kenapa bisa terjadi? Padahal dari klasifikasi informasinya itu sangat rahasia. Kenapa kira-kira? Apa yang kurang di situ? Ada yang salah nggak? Nah, eh, nggak ada yang salah, benar gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh, ada klasifikasinya sangat rahasia, dokumen negara. Kemudian ketemunya di bungkus gorengan, bungkus nasi uduk, dan lain-lain. Kalau dilihat lagi, kira-kira ini dokumen dokumen ujian, gitu ya. Jadi, oke, kalau saya tanya boleh dijawab ya lewat chat, nggak masalah biar enak. Eh, ada yang kurang informasinya, selain sangat rahasia, kenapa bisa muncul di sini? Eh, karena
ada periodenya. Jadi dokumen negara itu ada batas waktunya sangat rahasia. Apakah 2 jam, 5 jam, apakah setahun, 2 tahun, 30 tahun. Setelah itu baru tidak rahasia lagi. Nah, pas dibungkus gorengan, dibungkus nasi uduk, itu dokumen negara sangat rahasia. Cuman periode sangat rahasianya katakanlah cuma 2 jam gitu ya, atau 1 jam. Setelah dibuka orang ngerjain udah nggak rahasia lagi gitu ya. Jadi nggak ada yang salah dengan sini. Oke, lalu ada cyber security. Yang cyber security tadi ya proteksi informasi. Nah, kira-kira rekan-rekan di sini yang punya informasi sensitif untuk kemudian diproteksi. Kira-kira proteksinya pakai apa? Di laptop nih misalnya. Saya punya informasi yang sensitif. Proteksinya pakai apa? Kira-kira. Ada yang pakai ini, gitu ya. Biar orang lain nggak kelihatan, gitu ya. Jadi bikin folder, masukkan informasinya di situ, masukkan datanya di situ. Ada kayak gitu. Ada juga, oke, ini saya hidden nih misalnya, bisa di hidden bisa. Atau misalnya saya zip, kemudian saya password, saya kompres, saya password, bisa nggak masalah gitu ya. Cuman metode yang sudah saya sebutkan tadi itu nggak efektif. Jadi ya tinggal masukkan find name-nya apa, kemudian akan muncul. Mau sedalam apapun folder yang dibikin, itu akan muncul. Kemudian kalau bicara di compress filenya, kemudian di password gitu ya. Ya pertanyaan berikutnya adalah kalau saya punya file dengan satu file itu 1 tera, itu bisa nggak dikompres kemudian dikasih password? Nggak bisa gitu ya. Sehingga kalau cyber security salah satu kontrolnya itu ada enkripsi seperti itu. Oke, ini contohnya gitu ya. Atau ini database yang terdisclosure. Oke, ini ada 3. Jadi kalau rekan-rekan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang baca cyber security, information security standar dimanapun, biasanya mereka menyebutkan bahwa ada 3 prinsip, ada confidentiality, ada integrity, dan ada availability. Oke, kita lihat ya. Jadi confidentiality itu tujuannya adalah bagaimana informasi tadi yang sensitif, yang rahasia atau sangat rahasia yang tadi itu tidak bisa terdisclosure. Yang penting kan itu ya. Kalau rahasia, yang paling penting adalah tidak bisa dibaca oleh publik atau bisa dibaca oleh orang-orang tertentu. Udah gitu doang. Gitu doang. Impact-nya apa? Kalau bisa dibaca, macam-macam tergantung informasinya, tapi yang jelas adalah informasinya pasti keluar. Yang kedua, kalau informasinya terkait dengan data pelanggan, misalnya data breach nih di toko hijau, itu bisa pelanggannya nggak percaya lagi sama tokonya. Sekarang kalau saya tanya rekan-rekan, ini ada data breach nih, 100 juta data pengguna di toko hijau, masih percaya nggak sama toko hijau misalnya? Di beberapa sesi saya tanya masih percaya atau enggak percaya lagi. Tapi pertanyaan berikutnya adalah masih dipakai nggak aplikasinya? Aplikasinya masih terinstall nggak di HP-nya? Oh masih gitu ya. Nah, jadi beda dong ya. Jadi yang percaya, antara percaya dengan masih, itu beda. Uh, beda coupling ya, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kenapa kenapa masih dipakai? Ya karena nggak ada pilihan lain, bisa kayak gitu ya. Atau karena ya udah memang udah nyaman pakai aplikasi itu. Ya mau mau data saya breach kayak ya udah saya risikonya saya accept deh, saya terima deh gitu. Jadi setiap orang punya alasan kenapa masih dipakai meskipun datanya itu bocor, dan masing-masing punya kontrol nanti. Misalnya kalau datanya bocor, mereka harus melakukan apa?
gitu ya. Jadi confidentiality intinya melihat bahwa informasi itu rahasia, kemudian kita kontrolnya. Oke, contoh. Ini contohnya data breach. Banyak ya, sebenarnya banyak. Tapi kalau kita bicara confidentiality itu, contohnya data breach yang disebabkan oleh malware. Oke, contohnya ini saya bisa membuka data yang harusnya nggak boleh. Menarik ya. Jadi kan sekarang kan zamannya ChatGPT nih. ChatGPT saya tanya-tanya banyak gitu ya. Sekarang karena datanya banyak banget, di modern data science kan big data ya. Kemudian disambung-sambungin datanya, jadilah AI, dan dipakai untuk menganalisa atau menerima pertanyaan kemudian dijawab. Gitu kan, ChatGPT kan kayak gitu. Nah, sekarang ada service yang pakai itu, yang diimplementasikan untuk customer service. Salah satunya lewat WA. Oke. Tapi mungkin yang tidak diperhitungkan adalah orang yang pakai servisnya. Jadi saya sebagai customer, saya mau tanya, oke, ini kira-kira tentang apa ya aplikasinya ya, gitu. Atau ini harganya berapa? Atau ada paket apa aja? Kan kalau user biasa kan kayak gitu ya. Tapi kalau saya nggak nanya kayak gitu, saya nanyanya, liatin tuh tabelnya dengan ini ya, dengan prompt yang saya bikin ya. Kalau saya langsung minta liatin tabel mah nggak akan dikasih gitu ya. Oke, terus dikasih kan bahaya kan. Ini contohnya nih confidentiality yang harusnya boleh, yang harusnya nggak boleh atau terbatas itu dikasih sama si bot ini. Oke, nah kontrolnya ada banyak. Ini contohnya satu aja deh karena terbatas gitu ya. Contohnya satu, kemudian kontrolnya kalau kita bicara confidentiality itu ada banyak kontrolnya, tapi di sini ada tiga, ada access control, user ID, password, dan two-factor authentication. Jadi kalau rekan-rekan Bapak Ibu yang punya akun, itu sebaiknya memang jangan pakai dua faktor. Dua faktor itu username dan password aja. Tapi tambahkan faktor ketiga atau multi-factor tadi, itu biasanya ada OTP, ada token, ada yang lain lah, yang dikirimkan lewat media lain, entah itu lewat device lain, entah itu lewat SMS dan lain-lain. Sehingga kalau ada yang mengetahui passwordnya itu tetap nggak bisa dapat karena dia harus mendapatkan satu faktor lagi untuk mendapat akunnya gitu ya. Itu sudah ada semua setahu saya kalau di sosial media sudah ada, tinggal diaktifkan atau enggak. Yang kedua adalah file permission. File permission itu bekerjanya biasanya di sistem operasi yang membolehkan semua orang akses. Jadi kalau khususnya ya, kalau yang lebih gampang itu di sistem operasi Linux itu ada read write ya, ada read write. Kemudian kita ngasih tahu apakah si file ini bisa dibaca atau ditulis misalnya, atau bahkan dihapus misalnya gitu ya. Itu kita kasih ke orang lain atau kita batasin atau enggak. Oke. Nah, ini banyak kejadiannya kalau kita lihat di Google. Jadi kalau rekan-rekan buka Google itu ada keyword tertentu yang bisa membaca data pribadi orang lain. Bisa gampang dapetinnya. Atau saya misalnya mau dapetin SQL database di suatu instansi dengan keyword di Google, itu bisa. Nah, kenapa bisa? Karena file permission-nya itu di set publik. Jadi saya atau Google itu membolehkan untuk membaca filenya. Yang berikutnya itu ada encryption. Encryption itu ini implementasinya banyak ya, rekan-rekan ya. Contohnya sehari-hari kita sudah implementasikan. Uh, Kalau di web nih, itu kan ada HTTPS ya.
Dah, itu berarti dienkripsi. Jadi ada enkripsi in transit dan ada enkripsinya at rest, data at rest, data in transit dan data at rest. Data in transit itu protokolnya pakai HTTPS, secure. Oke ya, aman ya. Jadi saya mau kirimin barang nih ke eh, ke apa? Ke pihak ketiga gitu ya. Itu barangnya saya bungkus pakai sesuatu yang tidak bisa dibaca kalau orang melihatnya. Ya, entah itu kotak, entah itu berangkas dan lain-lain, kemudian saya kunci. Itu deh. Ya udah saya kirim. Jadi kalau di jalan dicegat nggak dapat barangnya, sorry nggak dapat isinya, nggak bisa dibaca isinya karena kuncinya itu ada di saya. Sama enkripsi kayak gitu. Nanti kuncinya ada di saya. Gimana caranya saya ngasih kunci ke orang lain itu nanti hal yang berbeda. Nah, tapi prinsipnya gitu ya. Kemudian data address itu ketika datanya nyampe itu dienkripsi juga. Ya kalau contoh teknisnya kalau kita ada data di hard disk, backupnya di flash disk, di hard disk, itu jangan pure copas, tapi bikin kontainer yang terenkripsi, kemudian masukkan data tadi di kontainer yang terenkripsi tadi. Sehingga kalau flash disknya, hard disknya, atau laptopnya hilang, itu mereka memang dapat device-nya, tapi mereka nggak dapat datanya karena terenkripsi. Oke, contoh lain kalau saya misalnya kirim email nih, saya kirim email ya. Kemudian saya mengenkripsi supaya nggak bisa dibaca oleh Google. Karena kan kalau Google kan bisa baca data ya. Nah, ya udah saya enkripsi aja deh. Ini contohnya, saya kasih tugas ke mahasiswa udah lama ya terkait dengan mata kuliah enkripsi. Kirim email ke saya dengan terenkripsi. Ya udah, salah satunya ini bisa baca nggak? Nggak bisa dibaca. Bentuknya gini aja. Jadi saya pakai infrastrukturnya Google untuk komunikasi. Sementara Google itu nggak bisa mendengarkan atau nggak bisa membaca pesan yang sudah saya kirimkan. Nah ini contohnya. Ya udah saya enkripsi aja deh. Saya manfaatin infrastrukturnya Google aja, gitu. Tapi pesannya tetap nggak bisa dibaca. Itu implementasi dari enkripsi. Jadi emailnya dienkripsi, kalau dibuka bentuknya seperti ini. Kalau email saya diretas, orang mau lihat, ya nggak bisa bisa ngelihatnya, tapi nggak bisa dibaca. Gitu ya, dibacanya kayak gini. Bacanya ya cuma saya yang bisa baca, nanti ada kuncinya. Kurang lebih seperti itu untuk implementasi di enkripsi. Banyak ya contoh-contoh lain. Oke, saya lanjut. Nanti kita bisa diskusi. Yang berikutnya adalah integrity. Nah, integrity ini menarik ya, karena masalahnya adalah bukan data yang sensitif. Kalau data sensitif itu berarti kan harus rahasia. Tapi datanya nggak sensitif, tapi harus berintegritas, gitu ya. Uh, Contohnya adalah gimana supaya uh, setiap blog, setiap aktivitas di presiden, jadi presiden punya website, kemudian tidak ada registrasi, tidak ada registrasi, tidak ada login, tidak ada transaksi di situ, pure blognya statis, tapi update aktivitasnya dan informasinya tidak rahasia. Gimana caranya memastikan bahwa informasinya itu benar? Nah, itu integritas. Ya, itu integritas. Atau misalnya gini, saya kirim email nih ke mahasiswa, saya dosen juga tadi ya, yang sudah disampaikan Bu Yuli. Saya kirim email ke mahasiswa. Oke, di emailnya saya katakan besok kuis jam 9 pagi. Ternyata email saya dicegat nih di jalan. Saya jalan terus diganti oleh orang tersebut bahwa isinya besok tidak ada kuliah. Pas saya nyampe di kampus, saya sudah siapin kuisnya, ternyata nggak ada mahasiswa yang datang. Salah siapa coba? Jadi integritas sampai seperti itu ya masalahnya ya. Nah, impact-nya tadi inakurasi, jadi tidak akurat informasinya. Yang kedua
adalah salah mengambil keputusan, pasti kalau informasinya salah, mengambil keputusan salah, dan juga bisa fraud. Contohnya adalah saya beli barang 10, bayarnya 5. Pernah nggak kayak gitu? Beli barang 10 nih, pas check out bayarnya cuma 5. Belum pernah kan? Kalau saya beberapa kali pernah. Bahkan beli barangnya terserah saya, terus pas check out itu nilainya saya yang inputkan. Nah, menarik ya. Itu saya temukan. Nah, kenapa saya bisa temukan? Karena salah satu kegiatan saya adalah melakukan penetration testing. Jadi saya mencoba uh, mencari tahu kelemahannya yang tadi ya, yang striker tadi ya, mencari tahu kelemahannya. Ini aplikasi kira-kira bisa nggak ya? Kalau saya beli barangnya 10, bayarnya terserah saya. Ah, ternyata bisa. Nah, berarti aplikasinya integritasnya rusak. Seperti itu ya. Oke. Contohnya banyak. Data tempering tadi, data tempering itu kalau saya beli barang 10, bayarnya terserah saya. Oke. Yang berikutnya masih terkait dengan integritas. Contohnya ini sama. Dengan hal yang sama, saya minta ke bot chat ini untuk bikin skrip melakukan brute force. Botnya dipakai oleh perusahaan tadi untuk melayani pengguna yang bingung ya, nanya produk lah, nanya harga lah, dan lain-lain. Tapi saya pakai, tolong dong bikinin skrip, saya mau ngehack nih, saya nggak mau brute force deh. Udah dikasih. Itu berarti integritas botnya itu udah rusak tuh. Nggak bisa. Nggak bisa dipercaya tuh botnya tuh. Karena bisa dimanipulasi. Gitu ya. Contoh lain adalah saya bisa melakukan Nmap. Kalau rekan-rekan tahu, Nmap itu adalah tools untuk melakukan port scanning di suatu sistem. Jadi saya bisa memerintahkan chatbot ini untuk melakukan tindakan ofensif ke target tertentu. Gitu. Bisa ya. Dan dapat tuh portnya yang kebuka berapa, servisnya apa, dan lain-lain lah. Bisa sampai seperti itu. Oke. Contoh lain nih. Contoh lain ya. Anda rekan-rekan mahasiswa, jadi misalnya dapat tugas nih, disuruh bikin artikel gitu ya. Artikelnya tentang Presiden Amerika. Nah, sekarang kita search aja Presiden Amerika. Kita lihat. Presiden Amerika ada siapa? Ada siapa Presiden Amerika? Bener ya? Ini Presiden Amerika ya? Boleh deh kalau kalau sesi ini boleh, mau open mic, mau chat boleh deh, biar seru. Ini Presiden Amerika, bener nggak? Bener, Pak. Bener ya? Oke, sekarang saya mau ke Wikipedia. Kita lihat Wikipedia. Oke, kita lihat Wikipedia. Ini presidennya, bener ya? Ini presidennya ya. Oke, coba cek nih ke masing-masing Wikipedia, ke Google-nya rekan-rekan. Terus saya mau lihat lahirnya di mana lahirnya. Lahirnya di sini ya, di Garut lahirnya ya. Lahirnya di Garut. Oke, kita balik lagi ke Wikipedia. Terus scroll bawah. Nah, ini dia. 3 presiden Amerika. Bener ya? Bener nggak? Coba cek dulu. Salah, Pak. Salah. Kok di saya gini? Namanya beda, Pak. Namanya beda. Saya gini, bener. Ini teman-temannya ya. Ini teman-temannya. Atau saya ganti deh. Presiden Rusia deh. Nih, ini Presiden Rusia. Nah, ini nggak diganti ya. Ini Presiden Rusia. Ini masalah integritas nih. Anggap aja saya nggak tahu Presiden Amerika. Atau misalnya
Coba rekan-rekan cari Presiden Zimbabwe. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak taunya udah diganti namanya. Nah, integrity itu eh, menyerangnya untuk orang yang tidak tahu informasinya. Jadi bisa salah nanti persepsinya. Bayang ya, kalau saya bikin artikel, saya nggak tahu presidennya, ya udah saya copas saja gitu. Ini kan tahu gitu ya. Oke, yang lagi ya. Contoh, ada yang pakai BCA, BCA nih, saya buka. Nah, BCA ini halaman loginnya ya. Kira-kira kalau saya kasih halaman login seperti ini, mau mau login nggak? Kira-kira mau login nggak? Tidak, Pak. Kenapa nggak mau login? Tampilannya udah nggak update. Coba cari di Google, karena saya dapatnya di Google. Ketik ini, iBank BCA, terus pilih M titik klik BCA. Sama nggak? Sama kan? Oke, sama dong. Nggak mau login kenapa? Karena barusan yang saya sampaikan. Kalau nggak dari saya sampaikan, ya login-login aja kan. Kalau yang saya sampaikan jadi ngeri semua nanti. Oke, ini benar tampilannya. Ada HTTPS, ada Bank BCA, itu benar ya, domainnya benar. Bahkan ada awas modus lagi di sini gitu. Tapi kalau kalau login itu bisa bahaya. Kelihatan nggak bahayanya di mana? Di sini. Itu halo BCA-nya benar nggak? Coba cek. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya, nasabah nggak sampai sedetil itu. Taunya akunnya ke freeze, pas mau login nggak bisa, ya udah dihubungi tuh halo BCA-nya. Nggak taunya nomornya nomor penjahat gitu. Gitu ya. Itu masalah tuh kalau integritasnya udah rusak, bermasalah. Lagi deh, yang terakhir deh, lagi deh. Itera, langsung ke Itera ya. Kita lihat Itera. Siapa yang udah buka Itera? Kita buka Itera halamannya. Oke. Oke, ini banyak ya. Saya buka profilnya. Ah, salah lagi. Profil Itera. Profil, atau saya buka, oke, profil ya, nggak masalah ya. Profil, terus ini pendirian, oke, visi misi, ada nggak? Visi misi ada. Oh, ini mah nggak ke load semua ya, nggak masalah deh. Buka struktur organisasi. Oh, ini udah semua ya. Ada struktur organisasi di sini. Oke, ini ada. Ini emailnya nih, benar nggak emailnya? Coba cek dulu ya. Di bagian tentang ITERA ya, tentang institut ya. Ini struktur organisasinya. Nah, ini benar nggak? Benar Beda, ya? Pak. Beda, Pak. Benar ya? Apa yang salah? Ada nggak? Nama rektornya, Pak. Nama rektornya? Benar kayaknya. Oke, ya. Ah, salah kalau bagi mahasiswa yang tahu. Tapi kalau mahasiswa baru, iya benar Pak. Nanti saya bikin artikel, ini nama rektornya nih. Gitu ya. Oke. Nah, saya balik lagi deh. Nah, itu yang integritas. Pertanyaan saya adalah, masalahnya di mana dari yang tadi? Masalah integrity. Kalau saya buka Google nih, ngasih tahu nih Presiden Amerika misalnya. Apakah di Google-nya, apakah di Wikipedia-nya, atau di ITERA-nya, atau di internet banking BCA-nya, kira-kira masalahnya? Kenapa bisa seperti itu?
Masalahnya adalah gampangnya laptop saya, browser saya itu kena malware. Udah gitu aja. Sementara saya end user yang nggak tahu apa-apa, saya taunya browsing, saya taunya nonton YouTube misalnya, ada aplikasi bagus saya download, ada kerekan saya download, saya pakai, dan tidak ada aktivitas yang mencurigakan di laptop saya. Ya udah, saya nggak tahu apa-apa, gitu. Sehingga ada malware yang masuk tadi, dia akan mereplace beberapa informasi yang mungkin penting. Salah satunya tadi ya, Presiden Amerika, nomor telepon, dan lain-lain. Itu bisa bisa di-replace. Salah satu kegiatannya itu. Makanya kalau integritasnya udah rusak ya bisa fraud tuh. Atau bisa salah. Keputusannya bisa salah. Oke, ini contohnya. Lalu ada, oke, ini kontrolnya. Kontrolnya ada 5 ya. Access control sama username, password, dan MFA, multi-factor authentication. Ada logging. Logging itu pencatatan semua aktivitas. Jadi kalau saya mau login, saya dicatat jam berapa. Ketika lagi login, itu aktivitas saya di dalam login dicatat. Ngapain aja. Sampai terakhir logout itu dicatat juga. Sehingga kalau terjadi insiden, itu nanti ketahuan siapa yang salah. Ya, entah itu salah klik, entah itu salah konfigurasi. Jangan sampai gini, ada 5 orang admin nih di Tera misalnya, tapi akunnya cuma satu, admin@itera.acid, tapi yang pegang 5 orang, passwordnya gampang gitu ya, sama lah gitu ya, karena share akun. Pas ada insiden, yang disalahin siapa? Nggak tahu, pada denial semua, bukan saya gitu. Nah, sebaiknya tadi kalau ada adminnya 5 ya bikin masing-masing, dan kasih catatannya. Itu untuk menghindari denial nanti, non-repudiation. Lalu ada digital signature, ini ada format tertentu ya, bukan gambar di foto terus ditempel, bukan ya. Ada format tertentu, ada hash, kalau rekan-rekan nanti bikin web aplikasi, kemudian passwordnya itu harus di hash, bukan dienkripsi ya. Ada kriptografi, di dalamnya itu ada hash, ada encryption. Nah, hash itu kriptografi satu arah. Jadi kalau saya ya intinya tidak bisa dibalikin. Misalnya saya ketikan ABCD gitu ya. Itu ada formula, ada bentuk lainnya. Itu hash tuh. Atau misalnya kayak analogi kayak daging aja deh. Daging utuh terus di blender, itu hash namanya. Nggak bisa dibalikin lagi. Nah, password itu biasanya di hash supaya ketika data breach itu tidak bisa dibalikin lagi atau orang lain nggak tahu. Yang kedua itu ada encryption. Yang kelima ya, itu ada encryption. Encryption itu kriptografi dua arah, jadi ada enkripsi dan dekripsi. Jadi bisa dibalikin dengan formula dan kunci tertentu nantinya. Beda dengan hash ya, seperti itu. Itu ada. Oke, ini yang tadi ya, ada protecting data at rest dan data in transit. Yang berikutnya tadi, oke, ada pernyataan gini, ya udah deh kalau mau aman, cabut aja kabel servernya, cabut kabel laptopnya dari internet, device-nya buang ke laut. Aman nggak? Enggak kayak gitu konsepnya. Jadi salah, pernyataannya sesat gitu ya. Jadi seolah-olah keamanan itu mereduksi hanya pada aspek confidentiality aja. Padahal ada confidentiality, ada integrity, dan ada availability nih. Yang ketiga ya. Gimana caranya saya punya data yang confidential, saya bisa akses, hanya saya hanya saya yang bisa ubah, ya hanya saya yang bisa delete, itu integrity-nya, dan kapanpun saya bisa akses, itu availability. Jadi tantangannya di availability itu gimana caranya datanya up terus deh, bisa diakses terus, gitu. Contoh nyatanya yang paling gampang adalah terkait dengan insiden PDN, ya, bulan Juni kemarin, Juni Juli itu imigrasi repot tuh, orang ngantri
mau masuk mau keluar pakai manual. Nggak tahu, susah kalau ada teroris di situ nggak ketahuan gitu ya. Gimana coba? Jadi kan kemana-mana itu availability. Contoh lain, misalnya ini terkait dengan customernya banyak ya. Ada toko nih, toko online, katakanlah 1 jam itu nilai transaksinya sekian M. Ya sekarang mati sejam. Ya berarti kan potensi transaksinya ya sekian M, rugi gitu ya. Bukan rugi, hilang potensi revenue-nya dalam 1 jam. Atau misalnya banking, rekan-rekan mau ambil uang di ATM, ATM-nya mati. Ya selain dari bankingnya rugi, ya rekan-rekan juga kesel kan, gitu ya. Atau sinyal di telco nih mati sinyalnya, nggak dapat sinyal gitu ya, no signal. Itu juga dari sisi telco, dari bisnisnya bisa rugi, dari sisi usernya sebel juga. Gitu. Jadi tantangannya adalah gimana caranya availability-nya tinggi, 99,99% dan tidak ada gangguan di situ. Sehingga contohnya adalah oke, ada denial of service, ada malware, ada hardware dan lain-lain gitu ya. Contohnya gitu. Kontrolnya ada redundancy, jadi kalau mau lebih baik service-nya, berarti service-nya lebih dibanyakin. Sehingga kalau service satu mati, dia akan switch ke service yang lain. Cepat nanti. Ada backup, di backup ya, ketika ada insiden, kemudian ada backupnya bisa langsung dibenerin pakai backupnya. Dan ada access control. Access control sama yang tadi ya, username, password, dan everything. Nah, menarik ya rekan-rekan ya. Dari 3 ini, kalau saya sampaikan, ini ada malware. Contoh ya, ada malware, availability. Kalau integrity, itu ada malware juga. Ya kan, contohnya ya. Kalau yang confidentiality, itu ada malware juga. Jadi malware itu bisa mencakup ketiga aspek tadi. Kalau sudah ada malware di laptop saya, itu confidentiality-nya bisa hilang. Artinya data saya itu bisa diambil. Yang kedua, integritasnya udah rusak. Saya mau cari pencarian tertentu itu diubah. Saya mau transfer diubah. Dan availability. Si malware bisa menghapus semuanya, bahkan bisa menghapus sistem operasi, atau bisa merusakkan laptopnya. Bisa sampai kayak gitu. Contohnya gini. Nah, ini contohnya malware. Ini satu contoh yang kompleks gitu ya, terkait dengan malware. Masuknya dari mana? Masuknya dari end user. End user itu saya, rekan-rekan Bapak Ibu, itu end user. Ada malware yang masuk ke attachment. Kalau dulu adalah email. Tapi kalau sekarang itu grup biasanya. Di grup hijau, grup biru misalnya ya. Sekarang ada yang ngirim daftar mahasiswa yang tidak lulus di semester 3 di data science. Titik PDF atau titik XLS. Kira-kira dibuka nggak? Dibuka, apalagi lewat HP. HP nggak ada anti malware-nya. Dan langsung kebuka, langsung jalan. Nah, segampang itu. Ketika dibuka, apa yang dilakukan oleh malware tadi, ini beberapa aktivitasnya. Ini sebagian kecil aktivitas malware. Ada banyak lagi ya. Aktivitas banyak banget. Ini sebagian kecilnya. Sebagian kecilnya adalah malware akan mengupload dulu. Ini ransomware konteksnya. Ransomware akan mengupload dulu semuanya. Dia tarik semua data. Setelah itu dia akan menenkripsi datanya. Oke. Sampai situ enggak. Dia akan mencoba cara lain untuk melakukan penyebaran di komputer-komputer lain, dan dia mencari informasi yang konfidensial, username, password misalnya, bahkan bisa merusak tadi ya, bisa merusak OS. Jadi benar-benar nggak bisa booting. MBR itu master boot record, nggak bisa booting sama sekali. Dan yang terakhir, si ransomware bisa melakukan extortion. Kenapa extortion bisa dilakukan? Karena informasi di awal ketika masuk itu sudah di-upload semua, diambil semua. Oke, contoh. Oke, ini spesifik nih ke ransomware nih. Jadi
Contoh nyatanya adalah ransomware. Bentuknya adalah aplikasi atau software yang mengenkripsi data. Objektifnya adalah financial gain, biasanya dapetin uang ya, namanya kan ransom ya. Targetnya kebanyakan bisnis atau pemerintahan dan impact-nya bisa disrupt gitu ya. Menariknya ini ada bisnis model baru. Kalau kita bicara software as services, infrastruktur as a services, ini ada ransomware as a services, RAS namanya. Mereka bikin bisnis model baru. Bisnisnya gimana? Ada yang bikin, kemudian ada yang jual, nanti kita bagi deh. Udah, semudah itu. Baginya gimana? Ada yang beli putus. Oke, gua beli kode lu dong gitu ya. Gua beli ransomware, nanti gua bayar. Dah, itu jual putus. Ada yang subscription. Subscription nih per bulan nih misalnya. Jadi nggak cuman video, movie, nggak cuman musik aja yang subscription gitu ya sebulan. Tapi ransomware juga ada model bisnisnya. Ini ada subscription dan ada komisi. Jadi kalau ada korbannya bayar, bagi hasil berapa persen, berapa persen. Oke. Setelah itu ada afiliator, ada operatornya, ada afiliatornya. Operator itu yang membuat ransomware, mereka menyediakan dashboard, mereka menyediakan panduan, bahkan mereka menyediakan customer services. Ya, technical supportnya ada. Profesional nih, mereka profesional nih. Geng cyber kriminal yang profesional sampai ada technical supportnya. Oke, ini operatornya. Ini operator. Yang kedua, itu ada afiliator. Jadi afiliator itu bukan gengnya ransomware, tapi mereka orang di luar itu siapapun, anyone. Entah itu mahasiswa, entah itu karyawan. Dan menariknya, mereka yang menyebarkan nanti. Kenapa bisa disebarin? Karena si geng kriminal ini, mereka akan interview dulu nih. Siapa nih potensi yang bisa menyebarin? Nanya-nanya lah, cari di LinkedIn atau di sosmed. Lu kerja di mana? Gaji lu berapa? Cukup nggak sehari-hari gitu ya? Oke, udah semua. Terus ditawarin, mau nggak sebarin ransomware? Nanti gue bayar $1 juta. Coba gimana? Penawarannya gimana tuh? Kalau ditawarin, susah nolaknya ya. Kalau kalau hidupnya cuma buat uang gitu, nggak bisa. Uh, Seperti itu. Jadi mereka bayarannya kayak gitu. Sehingga afiliator yang akan menyebarkannya. Nah, bentuk dashboardnya seperti ini. Ada create ransomware, ada data exfiltration, itu ada data yang keluar semuanya. Apa aja yang keluar? File, pasti file ya, di-upload file. Kemudian user password, hardware, operating system, dan lain-lain. Oke, contohnya seperti ini. Ini run simulator nih. Oke, saya tampil ini ya, biar enak. Saya buka dulu, saya login dulu ke ransomware simulator. Oke. Wah, passwordnya udah ganti. Oke, saya harus cek lagi passwordnya dan cukup menunggu lama, jadi saya nggak nggak jadi login ya. Oke, tapi saya sampaikan di sini contohnya. Ini contohnya run simulator. Jadi di sini ada dashboard. Kemudian dashboard itu memperlihatkan korbannya sudah di mana aja, file totalnya, enkripsi totalnya, dan lain-lain. Ada ransom list dan ada victim. Ini victimnya. Jadi ada berapa korban, IP-nya, OS-nya, hostname-nya, arsitekturnya. Seperti itu. Nanti kalau diklik, itu nanti kelihatan lebih spesifik lagi. Ada file-filenya, dan file-filenya bisa di-download, ada arsitektur komputernya, ada interface network-nya, dan lain-lain. Itu yang dilakukan oleh ransomware gang tuh. Mereka punya dashboard-nya. Nah, ini kita bikin deh buat simulasi untuk security awareness.
Oke, ini contohnya rekan-rekan. Sehingga beberapa summary yang sudah yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama buat kategori informasinya. Kategori informasi itu yang tadi ya. Apakah rahasia, sangat rahasia, terbatas, publik, internal dan lain-lain, anything, apapun deh. Karena kita berangkatnya dari kategori informasi. Kalau di organisasi itu tidak ada kategori informasi, maka semua informasi itu diperlakukannya sama. Informasi username password nggak ada nih kategorinya. Dengan informasi data aset, meja, kursi, itu sama tuh, disatuin gitu. Kalau sudah ada kategorinya, oke, ini username passwordnya rahasia. Oh, berarti rahasia, kontrolnya kita kasih 5. Ada 5 kontrol. Kalau terbatas, kita kasih 3 kontrol deh. Atau kalau publik, kita nggak kasih kontrolnya. Ya udah, karena publik semuanya sudah bisa akses, ya udah kita ngasih kontrol. Gitu ya. Lalu buat batas waktu untuk informasi yang sensitif, berapa lama yang tadi sensitifnya? Apakah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun gitu ya? Buat batas waktunya setelah diklasifikasikan. Kemudian akses informasi berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Ini terkait dengan integritas tadi. Kalau ada 5 admin ya kasih 5-5-nya akun, jangan satu akun untuk 5 admin gitu. Kemudian kalau informasinya tidak dipakai, itu hancurkan, bukan dihapus, tapi dihancurkan. Karena kan kalau di sini kalau ada informasi sensitif yang nggak dipakai, dia apa? Menghapusnya gimana? Delete, empty recycle bin, atau shift delete, ya nggak? Udah gitu doang. Tapi kalau harddisknya dicopot, di recovery itu pasti dapat. Jangan khawatir gitu ya. Nggak ke delete, itu cuma UI doang, nggak kelihatan. Maka dihancurkan. Hancurkannya apa? Pakai secure erase. Jadi benar-benar harus dihancurkan. Kalau di recovery itu nggak bisa dapat. Dan kalau kita bicara informasi yang sensitif, itu dienkripsi. Ini banyak implementasinya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, yang berikutnya adalah backup data. Ini baik data organisasi atau data pribadi di backup. Kemudian terkait dengan perangkat itu gunakan PIN, password, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan malware itu gunakan patch terbaru anti malware. Kalau OS ada patch-nya, kemudian ada firewall-nya. Kemudian kalau dari serangan phishing itu cek tanda-tanda phishing. Biasanya ada kesalahan kalimat, tanda bacanya salah, logonya nggak benar, atau logonya pixel rate-nya rendah gitu ya, dan lain-lain. Dan menggunakan password untuk melindungi akun. Nah, password ini menarik karena di beberapa sesi yang saya tanyakan, kira-kira gini pertanyaannya. Rekan-rekan yang di sini yang punya jumlah akunnya sama dengan jumlah passwordnya siapa? Itu nggak ada yang jawab. Jadi misalnya saya punya jumlah akun saya 5, jumlah password saya 5 juga yang berbeda. Nggak ada. Yang ada passwordnya cuma 1. Akunnya ada berapa? Ada 10. Jadi satu untuk semua. Passwordnya apa? Passwordnya nama saya plus tanggal lahir. Udah selesai. Ya udahlah. Multifaktor nggak dipakai. Passwordnya mudah digampak, mudah diretas, mudah ditebak. Dan satu password untuk 10 akun. Kena semua. Gitu. Sehingga kita pakai password yang strong. Oke, saya buka browser. Contohnya, kita bisa cek ya. Password strength meter bisa cek di sini, rekan-rekan. Seberapa strength passwordnya? Ada yang yang mau jadi relawan? Misalnya admin 123, saya minta deh passwordnya apa nih? Mbak Pumi misalnya atau Bu Yuli boleh deh. Oke, very weak ya. Very weak. Oke, sekarang saya kalau adminnya saya pakai ini. Kalau I-nya saya pakai pada seru misalnya. Terus saya tambahin kayak gini deh. Ya.
strong ya, passwordnya strong. Atau saya kayak gini deh, gini, strong passwordnya, cuman nginget ini gimana? Cara ingatnya gimana? Susah ya. Nah, selain password, hal yang mudah untuk diimplementasikan, yang mudah diingat dan strong itu pakai passphrase kalimat. Jadi misalnya saya saya pergi ke sekolah kemarin sore jam 5 bersama teman-teman. Oh, kurang titik. Sorry. Oh, tambah lagi S-nya gede. Dah, gampang kan? Ini nggak akan bisa di brute force. Kalau kalau kita bicara teknik hacking untuk melakukan brute force attack itu nggak akan bisa kalau pakai passphrase. Karena katanya banyak, satu kalimat. Ya udah gampang. Tambahin passphrase, terus tambahin multifactor authentication. Itu lebih baik gitu ya. Seperti itu. Oke, saya balikin lagi ke slide-nya. Jadi seperti itu, gunakan multi-factor authentication atau two-factor authentication. Kemudian kalau kita bicara storage, itu pakai storage-nya yang encrypted. Saya beli flash disk saya enkripsi dulu, gitu ya. Jadi pas saya mau backup, saya taruhnya di flash disk yang sudah terenkripsi. Kalaupun hilang, ya nggak masalah, cuma device-nya yang hilang, tapi datanya nggak hilang. Seperti itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di sini. Setelah acara ini, ada yang mau didiskusikan, bisa email ke saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya ketakutan tadi jangan-jangan website ITERA sedang diserang nih sampai saya buka. Wah, oke, saatnya masuk ke sesi serangan. Teman-teman serang Bapak Aktornya benar, Bu, ya? Girin dengan pertanyaan. Ya, tapi benar, Pak. Sudah saya lihat ternyata yang Bapak yang salah. Saya udah ketakutan, Pak. Wah, jangan-jangan ya. website ITERA diserang nih. Saya udah deg-degan. Oke, kayaknya nih banyak mahasiswa kita yang sudah tidak sabar untuk menyerang Pak Girin dengan pertanyaan. Mungkin boleh ditanyakan, silakan mengangkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan. Di kolom chat juga. Iya. Oke, mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama, Pak, dari kolom chat. Selamat siang, Bapak. Saya Yunita Amelia. Izin bertanya, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga integritas data selama proses transfer dan pemrosesan, terutama ketika menghadapi ancaman dari malware dan serangan cyber? Bagaimana teknologi seperti enkripsi, digital signature, dan protokol transfer yang aman dapat berkontribusi dalam memperkuat perlindungan data? Selain itu, kebijakan atau prosedur apa yang sebaiknya diterapkan untuk memastikan data tetap akurat dan terlindungi dari ancaman eksternal? Terima kasih. Mau langsung dijawab, Pak, atau saya kumpulkan dulu? Langsung aja deh, nanti saya lupa. Oke, ini pertanyaannya dari ujung ke ujung. Dari aspek governance sampai aspeknya ke guideline, ke teknikal. Itu dari ujung ke ujung tuh kalau untuk menjaga integritas data. Oke ya. Dari aspek governance nih, misalnya ada kebijakan keamanan informasi. Ini dalam rangka untuk pengamanan data ya. Ada integritas, ada confidentiality, ada availability. Ada kebijakan keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi itu kalau diturunkan lagi itu bisa sampai ratusan prosedur. Oke. Salah satu prosedurnya adalah prosedur pengamanan, prosedur penggunaan password, kemudian prosedur penggunaan aplikasi tertentu dan lain-lain lah. Itu ada gitu ya. Termasuk prosedur untuk menginstall sesuatu di OS itu ada. Itu kalau bicara dari sisi governance, tata kelola, kebijakan, prosedur dan guideline itu harus ada semuanya. Yang berikutnya adalah
kita lihat dari aspek teknisnya. Jadi implementasi dari prosedur, misalnya saya mau mengamankan data, berarti ada prosedur untuk setup password dulu deh. Ya udah, passwordnya jangan pakai password yang gampang misalnya ya, yang strong. Yang kedua, penggunaan teknologi itu tergantung, balik lagi ke prosedur, tapi intinya adalah teknologinya harus terenkripsi. Misalnya ketika pengiriman data tadi, datanya harus dikirim encrypted in transit. Encrypted in transit itu berarti protokolnya pakai HTTPS. Kalau pakai protokol web, kalau pakai protokol file transfer yang lain, misalnya bisa pakai SSH atau pakai VPN atau pakai yang lain lah. Pokoknya terenkripsi. Bisa jadi seperti itu. Oke ya. Udah nih, dibungkus, dienkripsi. Nah, yang saya kirim itu bukan data clear. Artinya gini, saya mau kirimin tugas mahasiswa doc misalnya atau .pdf deh. Saya nggak kirim PDF-nya, tapi yang saya kirimkan adalah kontainernya. Jadi kontainernya yang terenkripsi, saya masukin PDF, saya kirim lewat saluran yang aman. Entah lewat VPN, entah lewat public private key, yang lewat email tadi contohnya gitu ya. Di atas protokol yang aman, dan pas nyampe itu masih encrypted. Kenapa masih encrypted? Karena medianya terenkripsi. Jadi pas buka itu hanya orang yang sudah saya kasih kunci baru bisa buka. Secara teknis bisa seperti itu. Tapi kalau kita lihat kondisi nyata itu susah dilakukan. Hanya orang-orang tertentu aja dengan klasifikasi